Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di kelas mekanika. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang analisis vektor, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang diferensial vektor atau turunan pada sebuah fungsi vektor. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi diferensial vektor. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu apa sebenarnya diferensial dalam konsep fisika. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, konsep turunan atau konsep diferensial umumnya kita tulis dengan seperti ini, dr per dt. Jadi umumnya jenis diferensial yang sering kita gunakan dalam konsep fisika itu adalah turunan terhadap waktu. Jadi contohnya seperti ini adalah turunan posisi terhadap waktu. Jadi atau ini kita kenal juga dengan velocity atau kecepatan. Dalam konsep turunan terhadap waktu biasanya kita ada kesepakatan juga, penulisannya itu bisa kita tulis dengan V atau kita juga dengan R dot. Jadi ada dot. Setiap satu turunan terhadap fungsi waktu itu kita akan beri dot. Jadi seandainya kita ingin mencari akselerasi, di akselerasi itu sebenarnya adalah turunan dari V terhadap waktu, atau dengan kata lain fungsi posisi terhadap waktu diturunkan dua kali, atau kita bisa menuliskannya dengan double dot. Jadi seperti ini. Jadi konsep dari turunan itu sebenarnya perubahan. Jadi perubahan nilai R terhadap waktu. Jadi konsep dasar dari turunan adalah seperti itu. Tapi bagaimana jika sekarang konsep turunan itu bukan terhadap waktu tapi terhadap ruang? Misalkan kita ada punya fungsi A yang merupakan, misalkan fungsi A ini merupakan fungsi dari suatu medan dalam ruang, maka fungsi turunan terhadap suatu ruang dari fungsi A itu bisa kita tuliskan sebagai dA per dr, di mana R adalah fungsi waktunya. Sorry, untuk yang bawah tidak usah pakai vektor ya. Jadi seperti ini, dA per dr, di mana R itu sendiri memiliki tiga variabel untuk koordinat kartesian, yaitu X, Y, dan Z. Dengan kata lain, dA per dr itu berarti adalah perubahan nilai medan A terhadap X, atau kita definisikan sebagai depan belakang kemarin, dan terhadap juga Y yang kita definisikan sebagai kanan kiri, dan Z terhadap yang kita definisikan juga sebagai atas bawah. Jadi karena R ini bergantung dari tiga variabel juga, maka turunan terhadap ruang ini agak lebih tricky daripada turunan terhadap waktu. Oleh karena itu, pada konsep turunan terhadap ruang dikenalkan operator baru yang dinamakan operator nabla. Jadi nabla itu disimbolkan dengan segitiga terbalik ini. Ini adalah operator nabla. Terus apa maksud dari operator ini? Jadi secara matematis operator nabla itu setara dengan ini, I do per do X ditambah J do per do Y ditambah Z, bukan Z ya, tapi K do per do Z. Jadi ini adalah turunan total terhadap ruang, di mana jika operator nabla ini dikenakan terhadap fungsi medan A, maka nilai A itu akan diturunkan terhadap sumbu E, juga diturunkan terhadap sumbu Y, dan juga diturunkan terhadap sumbu Z. Jadi penjumlahan dari ketiga-tiganya ini adalah setara dengan dA per dr-nya ini. Tapi di sini perlu diingat ya, ada perbedaan. Saat di bagian yang ini A sama dengan dA per dr,
Sedangkan di bagian nabla kita menggunakan do. Jadi bentuknya itu seperti D tapi melengkung seperti ini. Jadi bentuk itu apa bedanya? Bedanya adalah dari pengertiannya. Jadi saat kita menuliskan dA per dr, itu artinya adalah turunan total suatu fungsi A terhadap fungsi R. Tapi kalau kita menuliskan seperti ini, maka do di sini artinya adalah turunan parsial. Kenapa parsial? Karena fungsi A itu bisa saja bergantung dari multivariabel, tidak hanya satu variabel. Misalkan ada fungsi A itu bergantung pada nilai X, bergantung pada nilai Y, bergantung juga pada nilai Z. Jadi saat kita melakukan operasi turunan terhadap X, itu sebenarnya bukan turunan total dari A, karena masih ada variabel Y dan Z. Jadi oleh karena itu, untuk mengetahui perubahan nilai A terhadap sumbu X aja, maka kita gunakan do, karena parsial, karena fungsi A-nya itu sendiri tidak hanya bergantung pada X, Y, Z. Oke, itu adalah definisi dari nabla. Sebenarnya agak cukup tricky, tapi yang perlu kita ingat di sini adalah bagaimana setiap elemen dari nabla ini menggambarkan turunan terhadap ke masing-masing sumbu dalam suatu posisi. Jadi misalkan do per do X berarti itu adalah perubahan terhadap sumbu X, do per do Y itu perubahan terhadap sumbu Y, dan do per do Z itu berarti perubahan suatu besaran terhadap sumbu Z-nya. Jadi untuk aplikasi dari operator nabla itu sendiri nanti kita bahas akan ada tiga variasi dari penggunaan operator nabla, dan kita akan membahas dari variasi yang paling sederhana, yaitu mencari gradien. Jadi gradien di sini sesuai dengan namanya bisa berarti dengan kemiringan. Jadi bagaimana suatu besaran itu berubah terhadap perubahan posisi. Jadi gradien di sini biasanya adalah suatu medan skalar itu diturunkan terhadap ruang. Maksudnya bagaimana? Jika kita ambil contoh medan skalar yang mudah itu adalah suhu. Jadi suatu suhu dalam suatu ruangan kita misalkan dengan fungsinya T, di mana T ini setiap perubahan terhadap sumbu X, setiap perubahan terhadap sumbu Y, dan juga setiap perubahan terhadap sumbu Z itu nilainya juga berubah. Jadi bergeser sedikit ke depan, nilai T-nya juga berubah, nilai suhunya berubah. Bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri, nilai suhunya dan berubah. Dan bergeser sedikit terhadap atas bawah, maka nilainya berubah. Misalkan kita buat persamaan sembarang, misalkan T ini adalah fungsinya 3x kuadrat ditambah xy plus z, misalkan seperti ini. Dimana jika x-nya berubah, misalkan dari 1 ke 2, maka nilai t-nya juga berubah. Begitu juga seterusnya untuk y dan z. Terus bagaimana ini cara melakukan gradien? Gradien di sini adalah perubahannya. Jadi semakin besar gradiennya, maka semakin besar pula perubahan nilai t di titik yang didefinisikan tersebut. Atau bisa juga kita contoh yang lainnya itu dengan ketinggian, jadi atau kontur suatu daerah. Jadi ketinggian terhadap permukaan laut dan kontur di permukaan daerah misalkan didefinisikan sebagai suatu fungsi, maka gradien di sini adalah kemiringan dari kontur tersebut. Jadi seperti itu. Tapi kita kembali aja ke variasi suhu. Jadi misalkan suhu dalam suatu ruangan itu memiliki fungsi seperti ini. Maka bagaimana nilai gradien dari T ini? Maka untuk fungsi nabla terhadap fungsi skalar, jadi operator nabla kita kerjakan pada fungsi skalar, maka secara matematis itu ditulis seperti ini. Nah, jadi gradien dari T bisa kita tulis seperti ini, atau juga kita bisa singkat seperti ini. Gradien dari T ini boleh, dua-duanya kita boleh. Jadi bagaimana cara melakukan operasi nabla terhadap medan skalar? Maka untuk nabla dalam medan skalar, kita tuliskan dulu bentuk luas dari operator nabla. I
do per do X plus C do per do Y plus Z, K do per do Z. Ini dikenakan terhadap fungsi medan skalar T. Maka di sini karena T ini tidak bergantung pada vektor apapun, maka nilai T ini akan masuk pada masing-masing fungsi turunan yang ada di sini. Jadi bentuk dari gradien T itu akan menjadi gradien T itu sama dengan I do T per do X ditambah C do T per do Y ditambah K do T per do Z. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya misalkan kita fokus pada yang bagian sumbu E, do T per do X. Jadi operasi ini turunan, jadi operasi T yang di sini itu diturunkan terhadap X dengan menganggap variabel Y dan Z itu adalah konstanta. Begitu juga dengan bagian yang ini, do T per do Y. Maka di sini kita menurunkan fungsi T terhadap sumbu Y dengan menganggap X dan Z sebagai konstanta dan begitu seterusnya. Jadi bentuk umum dari gradien suatu fungsi skalar adalah ini. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana pengaplikasiannya? Kita akan tambah dengan salah satu contoh soal. Insya Allah ada di sini. Oke, misalkan ini. Contoh soal. Temperatur pada suatu ruangan bervariasi dengan fungsi sebagai berikut. 3x kuadrat plus xy min z pangkat 3. Maka tentukan gradien dari fungsi temperatur tersebut pada titik R213. Jadi pada koordinat 213 berapakah perubahan dari T ini? Jadi seperti itu maksudnya. Maka untuk permasalahan seperti ini kita terapkan fungsi soal yang tadi ya. Sebentar, biar tidak mengganggu. Ini saya kecil soalnya. Oke, kita tulis lagi di sini. Gradien T itu sama dengan, berarti di sini kita langsung aja tulis vektor satuan terhadap sumbu X do T per do X ditambah vektor satuan terhadap sumbu Y do T per do Y ditambah vektor satuan terhadap sumbu Z do T per do Y. Do T per do Z. Jadinya seperti ini, dimana T-nya itu sama dengan 3x kuadrat ditambah xy dikurangi z pangkat 3. Seperti ini. Maka perhitungannya menjadi mudah ya, karena untuk konsep turunan sudah banyak kita lakukan di konsep mekanika sebelumnya. Maka di sini kita hitung dulu bagian yang ini. Turunan T terhadap X, maka kita lihat dari fungsi T di sini yang ada variabel X cuma bagian ini dan ini. Kita menganggap bagian Y dan bagian Z ini adalah konstanta, maka diturunkan 3x kuadrat itu menjadi 6x. Di sini I berarti 3x kuadrat itu diturunkan menjadi 6x ditambah xy berarti diturunkan sisa y aja, dan min z pangkat 3 diturunkan terhadap x itu tidak ada. Jadinya seperti ini. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk yang turunan terhadap sumbu y, berarti bagian ini tidak ada variabel y, bagian ini tidak ada variabel y, otomatis bagian ini dan bagian ini jadi 0. Jadi sisanya cuma dengan yang tengah xy diturunkan terhadap y berarti sisa x.
Dan terakhir terhadap sumbu Z T per 2 Z. Maka di sini tidak ada variabel sumbu Z, yang ada cuma ini. Jadi turunan dari min Z pangkat 3 itu sama dengan minus 2Z 2Z kuadrat. Jadinya seperti ini. Jadi ini nabla T itu adalah 6X plus YI XJ min 2Z kuadrat K. Jadi ini adalah fungsi gradien dari T di sembarang titik. Karena pada soal tadi diminta 2 di titik pada 213, maka kita tinggal masukkan nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 1, dan nilai Z sama dengan 3. Maka dari itu berarti gradien T pada titik 213 seperti itu menjadi 6X plus Y untuk yang bagian X. Maka 6 kali 2 12 plus Y 1 berarti 13I ditambah bagian J nya cuma X, X nya adalah 2 berarti 2J, dan selanjutnya Z nya adalah hanya min 2Z kuadrat. Z nya di sini adalah 3, maka 2 Z kuadrat itu menjadi Z kuadrat 9 dikalikan 2 itu 18, berarti minus 18 K. Jadi nilai gradien pada gradien fungsi T pada titik 213 itu adalah 13I 12J min 18K. Jadi gradien di sini artinya bisa kemiringan untuk kontur ya, tapi untuk T ini perubahan. Jadi perubahan di sumbu X nya itu 13, lumayan besar, perubahan di sumbu Y nya itu 2, dan perubahan di sumbukannya itu adalah 18. Jadi gradiennya seperti ini. Untuk nilai minus dan plus itu sudah kita pelajari ya, nanti gradiennya miring ke bawah atau miring ke atas itu bergantung dari tanda minus plusnya. Oke, jadi ini adalah pembahasan kita tentang materi gradien pada suatu fungsi skalar. Lalu untuk selanjutnya kita akan bahas penggunaan operator nabla pada vektor. Jadi untuk penggunaan operator nabla pada vektor, sebentar kita buka papan yang baru. Jadi ada dua implementasi operasi nabla terhadap sebuah vektor. Ingat, karena walaupun ini secara harfiah bukan perkalian ya, tapi di sini operator nabla terhadap sebuah vektor itu bisa berbentuk operasi dot dan operasi cross. Jadi operasi nabla terhadap vektor F itu bisa berupa nabla dot F. Ingat, kenapa bisa kita operasikan nabla? Itu karena operator nabla itu sendiri bentuknya adalah vektor, ada vektor satuan di masing-masing komponennya. Maka untuk operasi nabla terhadap sebuah vektor itu akan ada dua, bisa berbentuk dot atau bisa juga berbentuk cross. Untuk nabla yang operasi dot terhadap sebuah vektor itu dikenal dengan divergensi. Dan untuk nabla yang dicrosskan terhadap suatu vektor itu dikenal dengan operasi rotasi atau curl. Jadi seperti ini. Dan untuk pembahasan yang kedua kita bahas dulu tentang divergensi. Oke, sebentar kita hapus dulu papannya ini. Jadi Jadi untuk arti dari divergensi itu sendiri, jadi dalam konsep fisika, divergensi ini akan mengindikasikan apakah suatu medan vektor itu menyebar atau tidak menyebar. Jadi seperti itu.
Jadi jika nilai divergensi dari sebuah vektor itu nanti lebih tinggi, maka itu bisa artinya medan vektor di area tersebut itu bisa menyebar. Tapi jika divergensinya 0, berarti medan vektornya itu sejajar semua. Jadi sebelum itu kita bahas dulu dengan medan vektor. Jadi misalkan kita ada sebuah sungai seperti itu. Jadi di dalam sungai, kita ganti warna dulu. Jadi di dalam sungai itu sendiri, misalkan kita punya komponen-komponen partikel air yang mempunyai velocity atau kecepatan masing-masing. Jadi misalkan kecepatannya seperti ini, misalkan komponen di titik ini kecepatannya sekian, komponen di titik ini kecepatannya sekian, dan seterusnya. Nah, karena masing-masing di daerah sungai ini ada nilai vektor velocity atau kecepatan masing-masing, maka daerah sungai ini bisa juga disebut adalah ada medan vektor kecepatan. Jadi seperti itu. Karena masing-masing titik di sini mempunyai kecepatan sendiri-sendiri. Nah, nanti seandainya medan vektornya menyebar seperti ini, maka jika dilakukan operasi divergensi, dia akan mendapatkan nilai bukan 0. Tapi jika medan vektornya sejajar seperti ini, maka divergensinya itu menjadi 0. Jadi divergensi ini secara sederhana juga bisa untuk mendeteksi apakah medan vektor pada suatu titik dari ruang yang didefinisikan itu menyebar atau tidak. Nanti sebarannya bisa positif atau negatif, itu bergantung ya. Karena kalau sebaran positif itu sama dengan bentuk imploding, dan kalau dengan bentuk exploding, dan kalau sebarannya negatif itu imploding atau artinya menyebar. Fokus ke dalam. Jadi misalkan seperti ini. Ini nanti nilai divergensinya positif dan negatif bergantung dari bentuk medan vektornya yang ada di sana. Oke, kita kembali lagi ke bentuk matematisnya dalam operasi divergensi atau operasi nabla terhadap suatu medan vektor dalam dot. Operasi dot. Oke, sebentar kita hapus aja dulu bagian yang ini. Atau kita pisahkan aja ya. Oke. Jadi misalkan kita punya vektor atau medan vektor F. Ingat, ini dikenai operator nabla, di mana kedua nabla dan medan vektor F ini saling mengalihkan dengan operasi dot, maka penulisannya menjadi seperti ini. I do per do x, kita tuliskan dulu bentuk nabla secara koordinat kartesian. Oke. Lalu bagian vektor f nya kita tuliskan seperti ini aja, fx i ditambah f y c ditambah fz k. Jadi jika ada bentuk ini adalah bentuk divergensinya, jadi seperti ini. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, pada operasi dot itu akan ada nilainya jika vektor satuannya sama, sehingga penulisan dari divergensi ini bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk seperti ini. Do f equal do x ditambah do f y per do y ditambah do f z per do z. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Jadi dimana berarti nilai f pada sumbu x diturunkan terhadap x, nilai medan vektor f pada sumbu y itu diturunkan terhadap sumbu y, dan yang terakhir nilai f terhadap sumbu z itu akan diturunkan terhadap z saja. Jadi seperti ini jadinya. Jadi misalkan tapi lihat dulu perbedaannya di sini. Operasi divergensi jika kita lihat, karena ini perkalian dot, akan menghasilkan
bilangan skalar. Jadi bilangannya ini bergantung nanti. Jika ada nilai angkanya berarti itu ada sebaran pada titik yang kita definisikan. Tapi jika nilainya 0 maka medan vektornya seragam di masing-masing titik. Jadi seperti itu. Tapi untuk untuk gradien yang tadi, jadi gradien, operasi gradien ada medan skalar. Sekarang kita pakai ini aja. Oke, jadi ada medan skalar dikenakan operasi nabla yaitu operasi gradien. Kalau untuk fungsi medan skalar adanya hanya operasi gradien, maka hasilnya nanti adalah sebuah vektor. Dan untuk operasi divergensi ini, operator nabla dikenakan terhadap suatu medan vektor F, maka setelah kita analisis menggunakan kaidah perkalian dot, maka didapatkan suatu nilai ini yang tidak bergantung lagi pada arah atau mendapatkan nilai skalar. Jadi nilai skalar ini nanti semakin besar nilai dari divergensi itu melambangkan semakin besar sebarannya, nilai sebarannya, gradiennya juga, dan semakin kecil itu bukan semakin kecil juga sebarannya nanti ya. Nanti definisi dari divergensi ini kalau menyebar itu positif, kalau mengecil ini negatif. Tapi kalau nol berarti tidak ada sebaran pada medan vektor di sana. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk contoh soalnya misalkan seperti ini. Diketahui sebuah vektor, jadi sebuah medan vektor ini ya, mungkin kurang ini penulisannya. Diketahui sebuah medan vektor F itu sama dengan 3x kuadrat min y i ditambah x y j ditambah z kuadrat k. Tentukan nilai dari divergensi F. Karena di soal ini tidak diminta pada titik tertentu, maka kita akan mencari nilai divergensi secara universal aja. Jadi kalau menurut soal ini kita langsung aja aplikasikan bentuk dari divergensi. Div F jadi bisa ditulis dengan nabla atau kita tuliskan dengan div F seperti ini, sama saja. Berarti ini sama dengan kita perkecil dulu ini, mengganggu. Oke. Wah, terlalu kecil ya, tidak kelihatan. Sebentar, kita perbesar lagi sedikit di arah sini. Oke, misalkan seperti ini, maka di sini jadinya adalah do fx per do x ditambah do fy per do y ditambah do fz per do z. Jadi kita lihat dulu komponen medan vektor F yang mengarah pada sumbu X. Jadi ini bagian yang ini 3x min y. Maka di sini adalah turunan terhadap sumbu X, d per do X 3x min y. Oke, ditambah do per do y. Kita lihat lagi di soalnya, y-nya itu hanya bergantung ke medan vektor F itu yang ke arah sumbu y cuma berbentuk fungsi x kali z. Maka di sini x z ditambah lagi kita cari medan vektor F yang ke arah sumbu z-nya. Di sini didapatkan cuma z kuadrat. Maka di sini z kuadrat. Oke, kita lakukan operasi turunan seperti biasa. Untuk bagian yang sumbu X kita dapatkan 3. Untuk bagian yang sumbu Y itu kita dapatkan 0. Karena seperti yang kita ketahui, fungsi di sini, fungsi yang akan kita turunkan itu tidak bergantung pada sumbu Y sama sekali. Maka hasil turunannya adalah 0 karena kita menganggap X dan Z sebagai konstanta. Selanjutnya yang terakhir adalah do Z kuadrat per do Z. Maka ini jadinya 2Z. Maka divergensi dari fungsi medan vektor F itu adalah 3 plus 2Z. Jadi nilai divergensinya hanya bergantung pada perubahan variabel pada sumbu Z-nya. Jadi jika Z-nya 1,
maka 3 plus 2 5. Jika Z nya 2 maka 3 plus 4 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, setelah materi tentang divergensi, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu materi tentang curl atau rotasi. Apa sebenarnya materi tentang rotasi ini? Jadi apa arti fisiknya? Sebentar, saya tulis dulu ya di sini ya. Curl. Jadi curl itu merupakan operasi operator nabla yang melakukan operasi cross terhadap suatu medan vektor. Misalkan kita punya medan vektor F, maka operasinya adalah cross seperti ini. Jadi operasi curl ini umumnya untuk mendeteksi apakah medan vektor F ini berbentuk rotasi atau tidak. Jadi misalkan jika medan vektornya sejajar seperti ini dan seterusnya, maka rotasinya 0. Tapi jika medan vektor X F ini akan membentuk rotasi seperti ini pada suatu ruang, misalkan seperti ini ya, dan seterusnya, maka medan nilai rotasi F-nya tidak sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi besar kecilnya nanti bergantung dari besarnya medan yang ada di sini. Jadi semakin besar perubahan medannya, maka semakin besar juga rotasinya. Jadi rotasinya ini juga bergantung dari arah putarnya ya. Jadi cross F itu bisa bernilai positif dan negatif bergantung dari arah putaran dari medan vektor F-nya. Jadi contohnya yang rotasinya tidak sama dengan 0. Sebentar, saya hapus aja yang ini. Jadi contoh medan rotasi yang tidak 0 itu, misalkan kita punya magnet seperti ini, misalkan ini utara dan selatan, maka medan rotasinya atau medan magnetnya akan berrotasi seperti ini. Jadi medan magnet itu memiliki operasi curl yang tidak sama dengan 0. Jadi seperti ini. Oke, kita bahas perhitungan rotasi suatu medan vektor secara matematis lagi. Sebentar, kita bersihkan dulu papan ini. Oke. Jadi seperti yang sudah kita bahas, kita tulis dulu bentuk awal dari operator nabla dalam koordinat kartesian. I do per do x ditambah c do per do y ditambah k do per do z. Nah, ini kita operasikan cross terhadap suatu medan vektor fxi ditambah fyc ditambah fzk. Maka dengan bentuk ini kita bisa melakukan perkalian cross seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, atau kita bisa bentukkan model cross ini terhadap bentuk matrik. Jadi kalau dalam bentuk matrik, perkalian cross itu operasinya sama dengan penentuan determinan. Jadi kita tulis ini sebagai I pada kolom pertama, pada baris pertama, J, K. Jadi kita tuliskan vektor satuan pada baris pertama, lalu kita tuliskan operator turunannya pada baris kedua. Konsep ini J, dan kita tuliskan fungsi yang akan kita kenai operator curl. Jadi fx, fy, dan fz. Dan ini cara perhitungannya sama seperti untuk mencari determinan dalam matrik. Jadi ini dikalikan. Kenapa kita pakai merah? Oke, sebentar. Jadi ini kita kalikan, ini kita kalikan ke sini, dan ini kita kalikan ke sini. Dan begitu juga dengan sebaliknya, dikurangi bagian yang ini, dikurangi bagian yang ini, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Jadi kita langsung ke contoh soal aja. Jadi misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebuah vektor f, ini sama ya soalnya ya.
3x kuadrat min y I ditambah x y ditambah z kuadrat. Tentukan curl dari f. Maka kita langsung tulis saja di sini. Curl dari f, kok kita tulisnya divergensi. Curl dari fungsi medan vektor f itu sama dengan kita pakai konsep determinan aja ya. I J K do X do Y do Z do Z. Oke. Lalu kita uraikan medan vektor f ini terhadap masing-masing komponen dalam koordinat kartesiannya. Maka terhadap sumbu x itu adalah 3x kuadrat min y, pada sumbu y nya itu adalah xy, dan pada sumbu z nya adalah z kuadrat. Oke, kita hitung dulu yang terhadap sumbu x nya. Wah, sebentar, ini koneksinya adalah ini. Kita refresh dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke, jadi seperti itu bentuk komplitnya. Jadi kita hitung proses rotasi yang terhadap sumbu x aja dulu. Jadi bagian ini kita gabungkan I, dy, dx, dan z. Jadi kita penulisannya adalah I. Jadi di sini adalah saya tulis di bawah aja karena ini lumayan panjang. Jadi I do z kuadrat per do y. Oke. Dikurangi juga bagian I nya yang condong ke arah sebaliknya. Jadi yang ini. Jadinya di sana adalah I juga, atau kita tinggal buat tanda kurung seperti ini. XY berarti do, do nya jelek nih. Do XY per do Z, ini yang bagian I nya, ditambah yang bagian terhadap sumbu Y berarti J, kita gunakan seperti ini juga untuk mempersingkat. Maka J kita pakai ini. Jadi turunan 3x kuadrat min y terhadap z. Berarti di sini do per do z 3x kuadrat min y dikurangi yang c berarti bagian ini terhadap do x dan z kuadrat. Berarti di sini do per do x itu z kuadrat. Ini bagian J nya, dan bagian K nya atau bagian sumbu Z nya K. Wah, ini sempit sekali ini papannya. Untuk bagian K, oke, bagian K saya letakkan di bawah aja. Bagian K, sebentar, persamaannya ini kita resize aja dulu agar bagian K nya juga cukup. Kita resize ini. Oke. Jadi K-nya, maka menurut persamaan yang ini itu K-nya adalah yang sini. Berarti do X terhadap fungsi X Y. Berarti do per do X X Y dikurangi K yang miring ke kanan, ke kiri, berarti yang bagian ini, berarti do Y dan 3x kuadrat min Y. Berarti do per do y 3x kuadrat min y. Oke, jadinya seperti ini. Maka kita hitung satu persatu. Bagian ini do z kuadrat per do y pasti 0. Bagian ini do xy per do z 0. Berarti untuk bagian i nya 0. Bagian yang j 3x kuadrat min y diturunkan terhadap z 0. Z kuadrat diturunkan terhadap
X itu 0. Oke, berarti X, I dan J nya itu 0, atau berarti nilai terhadap sumbu X dan Y nya ini 0, maka kita analisis yang terhadap sumbu Z nya. Berarti X, Y diturunkan terhadap X, maka di sini hasilnya sama dengan berarti di sini sama dengan terhadap sumbu Z ini Y, karena turunan XY terhadap X. Dan selanjutnya minus turunan 3X kuadrat min Y terhadap Y, berarti ini nilainya adalah min 1, karena di sana yang bisa diturunkan adalah min Y, sedangkan 3X kuadrat itu kita anggap sebagai konstanta. Dengan kata lain, oke, kita perkecil lagi ini. Sebentar. Dengan kata lain, maka curl dari fungsi f itu sama dengan y plus 1 k. Jadi nilainya adalah y plus 1 ke arah sumbu z saja. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk materi pada pokok bahasan hari ini akan berakhir seperti di sesi curl. Sebenarnya nanti ada juga konsep Laplacian dan lain sebagainya, tapi itu akan dijelaskan di konsep-konsep yang akan mendatang. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang konsep baru, yaitu tentang gaya sentral. Jadi untuk konsep gaya sentral akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.